Hai Jeff Surabaya, apakah Anda pernah mendengar statement-statement berikut ini? Yang pertama, kamu mau aku jadi akhir leader? Gak mungkin bisa kali, cari orang lain aja, aku gak cocok, jangan, aku gak pintar ngomong. Atau statement yang kedua, yang bener kamu mau kenalin aku ke dia? Gak mungkin, udah jangan, siapa dia, siapa aku, dia gak mungkin mau. Jangan, yang lain aja. Atau statement yang ketiga, sulit. Kayaknya nggak mungkin deh aku bisa bikin komitmen nggak jatuh dalam dosa itu. Aku mudah jatuh, sorry nggak bisa dulu. Dan kemudian teman kita mengatakan, hey jangan berpikiran negatif dulu, dikit-dikit nggak bisa, dikit-dikit menyatakan dirimu gagal. Jangan dong, ubah pola pikirmu. It's all in your mind. Jangan berpikiran seperti itu. Apakah ini familiar Bapak Ibu sekalian? Atau mungkin Anda pernah memperbicarakan, mendapatkan percakapan seperti ini. Yang mau saya katakan adalah pikiran kita seperti engine, sumber dari apa yang akan kita perbuat dan kita perkatakan pada hari itu. Kalau kita berpikiran negatif, bisa jadi hari kita dipenuhi dengan kegagalan, ketidakmampuan, minder. Sebaliknya, kalau kita berpikiran positif, dan saya tidak berbicara positif mengandalkan diri sendiri, tapi positif karena tahu siapa yang berjalan bersama dengan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya akan ada antusias, ada semangat, ada perjuangan yang muncul dari dalam diri Anda, yang membuat Anda, wow, kok orang ini beda ya. 12 tahun lalu, mentor saya datang kepada saya dan tanya, hey, Chef, kira-kira iblis paling intens dan serang manusia di area mana? Apa ya kira-kira? Dan ia menjawab, in their mind. Di pikiran mereka. Dalam peperangan di dalam pikiran kita, iblis seringkali menang. Sungguh sebuah ironi ya Bapak Ibu sekalian kalau kita tahu 2000 tahun lalu Yesus sudah memenangkan, Yesus sudah mengalahkan iblis. Iblis dikalahkan. Tapi dengan sisa tenaga, dengan sisa waktu, ia masih mencoba menjatuhkan manusia. Dan area yang bisa diserang oleh iblis yaitu adalah pikiran kita. Yang kalau kita sering buka celah, kita sering lengah, maka kita bisa saja dikalahkannya. Itu mengapa mentor saya melanjutkan dan mengatakan, hey, make sure that your mind, pikiranmu adalah seperti medan perang. Dan bukan seperti area bermain. Apa bedanya Bapak Ibu setelah kita lihat klip berikut ini? Beda sekali, kontras sekali. Kalau kita lihat battlefield atau medan perang, kita lihat semua on guard, semua berjaga-jaga, semua posisi defense. Dan bahkan kalau mereka ada serangan mendadak, mereka bisa kabur, flee. And in the same time, dalam waktu bersamaan mereka juga bisa offense, mereka menyerang. Sama dengan peperangan kita dengan iblis. Kita harus senantiasa berjaga-jaga. Dan kadang godaan datang, kita juga perlu flee, kabur. Udah gak usah dipikirin, jangan dipikirin karena itu isinya jerat semua. Tapi dalam waktu yang sama ketika tipu daya iblis bermain di pikiran kita, kita serang, kita offense. Dengan apa? Kebenaran firman. Gak seperti itu. Karena Tuhan, karena firman mengatakan seperti ini. Amin semua Bapak Ibu. Jangan seperti playground. Kalau playground apa? Iblis bebas bermain-main. Mendikte pikiran kita dari A sampai Z. Dan yang bahaya adalah apa? Itu semua sangat menarik. Dan kita semua jadi ikut-ikutan. Padahal di balik itu semua isinya adalah jerat. Masuk akal ya Bapak Ibu? Kalau iblis datang dengan menyeramkan, kita pasti langsung usir. Kita tengking sebisa mungkin gitu. Tapi kalau iblis datang dengan sesuatu yang menyenangkan, menarik, kita pasti akan pelan-pelan ikut dan semakin terjerumus di dalam jeratnya. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian. Itu akan kita pelajari by the way bulan depan
tema kita yaitu adalah freedom in Christ, kebebasan di dalam Tuhan. Tetapi bulan ini kita belajar mengenai confidence in Christ. Kita belajar dari minggu pertama bahwa kita ini dikasihi olehnya, we are loved. Kemudian kita belajar bahwa kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Dan kemudian kita belajar bahwa kita penting sekali untuk senantiasa terkoneksi dalam kehidupan doa. Dan saya mau katakan ketika kita menyadari semua ini, seharusnya kita sadar loh Bapak Ibu sekalian, bahwa kita ini adalah pribadi yang lebih dari pemenang. Amin. Pribadi yang lebih dari pemenang. Tapi sayangnya ketika kita bicara pribadi atau konsep atau kepercayaan lebih dari pemenang, seringkali kebanyakan dari kita hanya berpikiran lebih dari pemenang hanya sebatas konsep yang harus dipahami aja. Bukan sebagai lifestyle yang harus kita hidupi. Itu sungguh sangat menyedihkan. Apabila Anda mengatakan, hey Seth, that's me, itu aku. Saya mau katakan doa saya, hari ini terjadi transformasi, amin. Kita semua akan diubahkan di pola pikir kita. Sehingga kita dapat mengatakan bahwa Tuhan memampukanku untuk menang. Amin. Deklarasikan yuk. Ayo semua ketik di chat box. Tuhan memampukanku untuk menang. Tuhan memampukanku untuk menang. Amin. Dan untuk menjadi pribadi yang lebih dari pemenang, yang mau saya katakan yang pertama yaitu adalah remember who you are. Sadarilah siapa diri Anda. Kalau saya tanya, coba dipikir baik-baik, siapa diri Anda? Apa jawaban Anda kira-kira? Siapa diri Anda? Udah dapat jawabannya? Yang saya mau katakan adalah seperti ini. If the word does not define you, the world will. Apabila firman Tuhan tidak mendefinisikan kehidupan kita, maka dunialah yang mendefinisikan kehidupan kita. Tidak ada posisi netral di sini. Dan saat ini sedihnya banyak sekali anak Tuhan yang sudah mulai bergeser nilai-nilai, values, identitas. Karena digantikan oleh apa? Digantikan dengan apa yang dikatakan oleh dunia. Maksudnya bagaimana? Contohnya apa? Banyak sekali. Tapi saya kasih satu contoh ya, yang dikemas secara menarik padahal sesungguhnya itu menggeser identitas dan nilai kita. Yaitu adalah trending topik yang bernama pamer saldo ATM. Ganteng, review saldonya dong. Wow, kelihatannya menarik ya Bapak Ibu sekalian ya, seems fun. Apalagi kalau kita kepingin tahu artis A saldonya berapa, si B saldonya berapa. Memang dikemas secara menarik. Padahal sesungguhnya ini sedang menggeser values, nilai-nilai, dan identitas. Banyak dari kita kemudian merasa tidak layak, tidak diterima, tidak dihormati kalau kita tidak punya uang banyak. Kemudian kita minder, kemudian akhirnya kita berusaha sebisa mungkin halalkan segala cara. Yang penting uangnya banyak supaya apa? Supaya diterima. Pertanyaannya, sejak kapan kita berharga karena kita punya uang? Bukankah Tuhan sudah mengatakan kita ini berharga? Sejak kapan? Yang mau saya katakan, wake up church. Bangun. Amin. Kita harus bangun. Karena fenomena seperti ini akan semakin bervariasi. Semakin banyak. Dan next generation, anak dan cucu kita akan semakin sulit kalau mereka tidak mengenal identitas mereka. Kita perlu membantu mereka. Tapi pertanyaannya, bagaimana kita bisa membantu mereka kalau kita sendiri tidak yakin akan identitas kita di dalam Tuhan? Itu mengapa kita harus strong, kita harus solid dalam identitas kita di dalam Tuhan. And just in case, kalau Anda lupa siapa diri Anda, saya mau gunakan kesempatan ini untuk mengingatkan siapa diri Anda. Anda adalah the light and the salt of this world. Anda adalah garam dan terang dunia. Anda adalah anak-anak yang terpilih. Anda adalah God's masterpiece, mahakaryanya Tuhan. Dan yang terpenting, mungkin dari beberapa dari Anda membutuhkan untuk mendengarkan ini. Anda berharga di mata Tuhan.
you are precious in His eyes. Amin. Jangan izinkan dunia mendikte, mengisi pikiran kita dengan segala kesesatannya. Amin. Itu yang pertama. Dan poin berikutnya, mengapa yang kita harus sadari supaya kita ini paham bahwa kita ini lebih dari pemenang, yaitu adalah remember whose you are. Sadarlah milik siapa Anda, siapa pemegang hidup Anda, siapa pemilik hidup Anda. Karena kalau saya lihat ketika murid-murid Yesus, ketika para rasul memperkenalkan siapa diri mereka, kita lihat seperti ini. Rasul Paulus mengatakan di versi bahasa Inggris ya, I am Paul, an apostle, not of man, but by Jesus Christ and God the Father who raised him from the dead. Dia mengatakan, aku Paulus seorang rasul, bukan dari manusia, tapi dari Yesus Kristus. Atau Simon Petrus, Simon Peter, a servant and an apostle of Jesus Christ. Seorang hamba Tuhan dan seorang rasul Yesus Kristus. Saya bisa bayangkannya mereka begitu berapi-api, bangga, bersemangat ketika mereka memperkenalkan siapa diri mereka dan siapa yang memiliki hidup mereka. Terus pertanyaannya, loh Chef, terus pentingnya apa tahu siapa yang memiliki, siapa yang memegang hidup kita? Apakah Anda bertanya demikian? Saya akan bertanya kembali kepada Anda. Bagaimana perasaan Anda kalau Anda ternyata tahu dan sudah dibuktikan bahwa Anda ternyata adalah anggota dari kerajaan, dan kerajaan ini yang terkuat di muka bumi ini. Sudah terbukti loh, Anda ternyata anggota keluarganya. Bagaimana perasaan Anda? Saya percaya Anda pasti terkejut. Wow, Anda pasti akan bangga, bukan? Dan gak hanya itu aja. Ketika ada pihak luar yang mencoba mengintimidasi, menakut-nakuti Anda, mungkin dulu Anda akan langsung takut. Wah, ada teror, ada ancaman. Tapi sekarang, apakah Anda takut? Jelas Anda nggak akan takut karena Anda tahu Anda berada di keluarga macam apa. Dan saya mau katakan, baru jadi anggota keluarganya kerajaan di bumi aja udah happy-nya minta ampun, udah bahagia minta ampun. Tapi sekarang kabar baiknya Anda ini adalah anak-anak dari Tuhan di atas segala Tuhan. Raja di atas segala raja. Itu jauh melebihi kita menjadi anggota keluarga kerajaan di dunia. Benar nggak? Jadi saya mau katakan seperti ini. Mengetahui Yesus sebagai pemilik dan pemegang kehidupan kita, memberikan ketenangan dan jaminan kemenangan di tengah-tengah kondisi menegangkan sekalipun. Amin. Karena kita tahu siapa pemegang hidup kita, meskipun di masa-masa menegangkan kita bisa tenang dan tetap memiliki jaminan kemenangan. Dan ketika saya membaca statement ini, saya langsung ingat konteks ketika Rasul Paulus ketika ia hendak berlayar dari Kreta ke Italia. Di sana dia mengatakan pada awak kapal, "Hei, jangan berlayar. Nanti malam akan terjadi badai yang besar." Tetapi mereka tidak menghiraukan. Karena Paulus pada saat itu statusnya adalah tawanan Roma. Memang orang tawanan tahu apa. Udah, gak usah ikut kalau enggak. Akhirnya singkat cerita, Paulus berangkat. Pada awal pelayaran semua baik-baik saja, cuaca baik. Tapi pada malam hari, badai yang besar datang. Kapal terombang-ambing. Semua ketakutan. Garis bawahi, ya semua kecuali Paulus. Pertanyaannya, lu kok Paulus bisa tidak takut? Apa kira-kira yang membuat Paulus ini tidak takut? Itu mengapa? Saya akan bacakan dari ayat 20 sampai 25. Saya minta Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, nanti kalau ada kata kuncinya, boleh diketik di chat box. Apa yang membuat Rasul Paulus begitu yakin? Oke? Kita masuk ke Kisah Para Rasul 27 ayat yang ke-20. Saya bacakan ya. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan. Dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara,
Jika sekiranya nasihatku dituruti supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang, juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak ada seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku dan ia berkata, "Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karena kasih karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu, tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah, bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku." Kira-kira frase apa Bapak Ibu yang membuat Paulus yakin bahwa dia dapat melewati malam hari itu? Jawabannya ada di ayat yang ke-23. Sebagai miliknya, to whom I belong. Siapa yang memegang hidupku, ia yakin bahwa Yesus Tuhan memegang kendali dalam hidupnya. Dan ia tahu dikatakan bahwa misinya di dunia belum selesai. Itu mengapa ia pasti melewati malam hari itu yang notabene penuh dengan ketegangan dan ketakutan. Pertanyaannya, apakah kita tahu siapa yang memegang kehidupan kita? Dan apakah kita percaya kepadanya? Amin. Dan dalam kesempatan ini, saya juga ingin menyampaikan sesuatu yang mungkin tidak mudah untuk kita dapat cerna, tapi saya mau katakan supaya kita dapat bertumbuh. Saya mau katakan bahwa kemenangan sejati itu bukan hanya ketika segala sesuatu terjadi sesuai keinginan kita. Kita tidak pernah sakit, tidak pernah mengalami masalah, atau kita sakit, doa kesembuhan ternyata disembuhkan. Segala sesuatu itu sepertinya lancar gitu. Dan kita mengklaim bahwa itu adalah kemenangan sejati. Saya mau katakan bahwa meskipun, even if di dalam dunia ini kita berakhir secara tragis, tetapi ketika kita tetap tinggal di dalam Yesus, saya mau katakan bahwa Anda dan saya tetap mengalami kemenangan yang sejati. Mengapa demikian? Ketika kita berakhir di dunia ini, kita akan kemana Bapak Ibu sekalian? Kita akan bersama dengan Yesus di surga, di dalam kekekalan, memuji Dia. Dan bukankah itu kemenangan yang sejati? Amin. Jadi saya mau katakan bahwa jangan takut dengan apapun yang terjadi di dalam dunia ini. Hari-hari ini kita mendengar isu di mana ada kelompok radikal yang menguasai negara Afghanistan. Seluruh rakyatnya ketakutan, seluruh rakyatnya mau kabur dan sangat terdampak. Dan yang saya mau bahas yaitu adalah para hamba-hamba Tuhan di sana. Mereka juga pasti secara manusiawi sangat ketakutan. Bagaimana tidak? Mereka tiba-tiba menerima pesan yang berbunyi demikian. Aku tahu siapa kamu, aku tahu apa yang kamu lakukan, dan aku tahu bagaimana cara menemukanmu. Di sini mereka sangat ketakutan. Mereka seperti menunggu waktu untuk ditangkap dan dieksekusi. Namun apa yang terjadi? Di tengah ketakutan itu bukannya mereka semakin ciut, mereka semakin gencar mendirikan underground church. Mereka membuka untuk home church walaupun secara cerdik ya. Mereka membuka home church. Mereka tidak gentar. Walaupun mereka sudah mendengar bahwa mungkin saat ini semakin banyak dari mereka yang dieksekusi menjadi martir. Tetapi kenapa? Mengapa mereka bisa tidak takut? Karena mereka tahu bahwa Yesus memegang kehidupan mereka. Dan mereka tahu bahwa kemenangan sejati bukan di dunia ini. Tetapi nanti ketika kita bersama-sama dengan Tuhan. Amin semuanya. And meanwhile, di belahan dunia lain, di Indonesia, di Surabaya, kita semua yang di sini nih loh, kita merasa jenuh, kita bosan, kita komplain, aduh ibadah online bosan, I care online jenuh. Padahal di
belahan dunia lain pada saat yang sama ini loh. Mereka sedang berjuang untuk iman mereka. Jadi sesekali Bapak Ibu sekalian, kalau kita merasa seperti itu, ayo baca artikel, ayo baca kisah-kisah martir gitu ya. Supaya kita semakin dikalibrasi ulang. Bahwa kehidupan ini bukan cuma about us, comfort dan lain sebagainya. Tapi it's all about Jesus. Amin semuanya. Jadi saya mau katakan dan mari kita lanjut ke poin yang ketiga. Alasan kenapa kita ini sesungguhnya lebih dari pemenang, yaitu adalah kita perlu untuk remember who has won. Kita perlu untuk menyadari siapa yang telah memenangkan segalanya bagi kita. Dan Yesus telah menang dan ia memampukan kita untuk berkemenangan. Mengenai poin ini, saya akan jelaskan dengan ilustrasi singkat karya saya, sutradaranya saya. Semoga masuk akal ya plot ceritanya ya. Oke, ceritanya seperti ini. Pada suatu hari ada seorang anak yang sedang ingin merintis pekerjaannya. Namun dia tidak punya modal, jadinya ia mengikuti lomba oleh suatu perusahaan pendanaan. Ia mengumpulkan proposal, ia merancang proposal. Lomba ini diikuti oleh ratusan peserta lainnya. Suatu hari ketika anak ini sedang bekerja keras, sang ayah datang. Nak, kamu ngapain? Ini Pak lagi bikin proposal, tapi kayaknya kok sulit ya untuk bisa tembus, untuk bisa menang. Karena aku lihat kompetitornya ratusan, dan aku lihat nama-nama besar ada di sana Pak. Kayaknya nggak mungkin dia bisa. Kemudian sang ayah bilang, nak, jangan bilang gitu. Papa percaya kamu bisa. Dulu Papa juga waktu awal-awal kerja seperti itu. Tapi you know what, nak? Ayah itu mengatakan, kamu tuh orang rajin dan pandai. Wah, kalau kita kembali ke poin tadi, know who you are ya. Kemudian kamu tuh anaknya Papa. Papa percaya sama kamu. Poin yang kedua tadi, know whose you are. Kemudian sang anak ini masih muda, dia berkata, ya Pak. Papa tahu apa sih, paling Papa udah enak lah, nggak ngerti ini semua. Dan kemudian tiba hari H pendaftaran. Semua proposal dikumpulkan dan pengumuman keluar. Top 3, 3 terbaik. Dan salah satu yang menang yaitu anak ini. Pertanyaannya, kenapa anak ini bisa menang? Yang pertama jelas karena dia mencurahkan segala isi pikirannya, mencurahkan segala isi tenaganya, semuanya diberikan yang terbaik. Dan ternyata alasan yang kedua, kenapa? Karena ternyata perusahaan pendanaan ini milik papanya sendiri. Jadi dari awal papanya sudah pasti memenangkan dia. Papanya punya kapasitas untuk memenangkan dia. Tapi papanya nggak mau kalau anak ini tanpa usaha, tanpa melakukan atau mempersiapkan yang terbaik. Namun perhatikan, sejak awal anak ini sudah menang. Hey, church, gereja, FCF Surabaya, bukankah ini janji Tuhan dalam kehidupan Anda dan saya juga? Bahwa garansi kemenangan itu sudah diberikan bagi Anda dan saya sejak semula. Nggak percaya? Mau bukti? Ayo kita kembali ke kitab Kejadian dari pasal yang pertama. Apa yang tertulis di Kejadian pertama? Tuhan menciptakan alam semesta. Kejadian 2, Tuhan menciptakan manusia. Benar? Kejadian 3, apa yang terjadi? Manusia jatuh ke dalam dosa. Dan terkesan iblis menang. Iblis kemudian mendominasi. Terkesan memang, karena kalau kita lihat apa? Dari Kejadian 4, kisah-kisah yang semakin rusak moralnya. Kain membunuh Habel. Zaman Nabi Nuh, semua manusia membuat Tuhan murka. Dan bahkan kalau kita lihat sampai hari ini, dosa semakin bervariasi, dosa semakin macam-macam saja. Terkesan apa? Terkesan iblis, wah menang. Iblis semakin mendominasi, pengaruhnya semakin luas. Tapi saya mau katakan, kalau kita kembali ke pasal yang ketiga tadi, kita kembali ke ayat yang ke-15. Sesungguhnya garansi sudah diberikan. Tuhan mengatakan bahwa keturunan manusia Yesus akan meremukkan kepala iblis. Dan itu sudah digenapi 2000 tahun yang lalu. Dan akan digenapi secara tuntas pada akhir zaman. Jadi saya mau katakan bahwa garansi kemenangan
bahwa end game-nya sudah dikasih tahu dari awal, Bapak Ibu. Ibarat kita nonton film, kita sudah tahu ending-nya seperti apa. Meskipun kejadian seperti yang kita alami hari ini sepertinya bertolak belakang. Namun sesungguhnya kita lebih dari pemenang. Mengapa? Ya karena tadi kemenangan sudah digaransi dari semula. Kitab Roma 8 ayat yang ke-37. Tetapi dalam semuanya itu, meskipun dalam penderitaan, kita lebih dari orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Mau tahu nggak bahasa aslinya dari lebih dari pemenang? Yaitu adalah hupernikau. Yang terdiri dari dua kata, huper dan nikau. Nikau atau Nike. Nike ini kalau teman-teman tahu adalah Nike ya. Tapi saya nggak sedang sponsor. Cuma itu udah diambil. Jadi huper artinya lebih. Nike, nikau itu artinya pemenang. Yang artinya dua implikasinya. Satu, tidak ada kemungkinan sedikit pun untuk kalah. Yang kedua, ketika Anda menang itu bukan kemenangan yang biasa. Tapi kemenangan yang gilang gemilang. Itulah artinya lebih dari pemenang. Untuk ilustrasi secara sederhana supaya kita dapat gambaran, saya akan tunjukkan dengan pertandingan basket ya. Kembali ke tahun 2019, pertandingan antara tim Amerika melawan tim El Salvador untuk pertandingan perempuan di bawah umur 16 tahun. Nah, kita lihat gambarnya ini. Yang baju merah adalah tim Amerika, yang baju putih biru adalah tim El Salvador. Ini foto ketika mereka di lorong sebelum mereka memulai pertandingan. Ayo, pertanyaan saya buat Bapak Ibu sekalian, ketik di chat box ya. Kira-kira yang menang mana? Yang Amerika atau yang El Salvador? Ayo, yakin nggak? Kira-kira yang mana? Kita lihat hasil akhirnya ya. Kita lihat klip berikut ini. Wow, and true enough, kita lihat hasilnya 114 lawan 19. Atau saya mau katakan dari semula sudah game over. Dari porsi latihannya, dari jam terbangnya, dari postur tubuhnya semua sudah jauh lah. Itu terefleksi dari hasil pertandingan. Ini loh artinya lebih dari pemenang. Dan itulah janji Tuhan dalam setiap anak-anaknya. Dalam kita menghadapi penderitaan, dalam menghadapi serangan iblis, kita dimampukan Tuhan untuk menang. Apapun yang terjadi, Tuhan sudah menopang kehidupan kita. Semua masalah boleh berdatangan, tapi jangan lupa, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Namun, listen to this church, dengarkan ini. Saya punya pertanyaan. Kira-kira meskipun tim Amerika pasti menang. Pertanyaan saya, apakah mereka bisa menang tanpa menjalani pertandingan itu? Bisa nggak? Jawabannya tentu bisa apabila musuh didiskualifikasi atau mereka mengundurkan diri. Benar ya? Tetapi kalau tidak mengundurkan diri berarti 4 babak pertandingan tetap harus dijalani supaya mereka bisa dikategorikan atau dikatakan lebih dari pemenang atau mereka menang. Sama halnya dengan kehidupan kita. Iblis nggak akan menyerah. Dia tahu dia pasti kalah, dia tahu sisa waktunya tinggal sedikit. Itu mengapa ia mencoba sebaik mungkin untuk menghasut kita, untuk mengalahkan kita, untuk menipu kita, supaya kita tersesat. Jadi saya mau katakan poin terakhir saya yaitu adalah, yes, Anda dan saya lebih dari pemenang, tapi kita semua masih perlu untuk poin yang keempat yaitu adalah take action. Katakan take action. Kita masih perlu untuk menghadapi, kita masih perlu untuk menjalani semua itu. Jadi jangan sampai seperti di awal khotbah, kita cuma mengerti konsep, tapi kita nggak pernah mau menghidupinya. Percuma. Ada frase mengatakan, mengerti, namun tidak melakukan sama dengan tidak mengerti. Jangan sampai semua yang kita pelajari menjadi teori belaka, Bapak Ibu. Jadi itu kenapa semua mengerti katakan take action. Ketik di chat box, come on. Deklarasikan take action, take action, take action. Amin. Dan kisah mudah untuk menjelaskan supaya kita semua semakin mengerti akan pentingnya take action. Kita kembali ke kisah dari Musa.
ketika ia memerintahkan 12 pengintai, Yosua, Kaleb, dan 10 pengintai lain yang saya nggak tahu namanya juga ya. Mereka mengatakan bahwa tanah Kanaan dipenuhi oleh orang raksasa, orang enak yang menakutkan. Kita lihat di sini apa? Tanahnya itu sendiri sudah dikasih nama apa? Tanah perjanjian, promised land. Yang kalau kita tahu, tanah itu pasti diberikan menjadi milik pusaka bangsa Israel. Tapi pertanyaannya, apakah Tuhan mengizinkan langsung begitu aja tanpa mereka perlu merebut, tanpa mereka perlu berperang, tanpa mereka perlu berusaha? Apakah seperti itu? Tentu tidak. Tuhan mengizinkan mereka untuk berperang. Tuhan izinkan mereka untuk melakukan yang terbaik selama kita ada di dunia ini. Namun kabar baiknya adalah, listen to this church. Buat Anda dan saya juga, we are fighting from victory and not for victory. Kita berperang, kita berusaha, kita menjalani kehidupan di dunia ini. Yes, kita perlu fight. Tapi tahu bahwa kita dari semula ini sudah digaransi kemenangannya. Sudah dipastikan bahwa kita at the end of the day, kita pasti menang. Yohanes 16 ayat 33 mengatakan bahwa I have overcome this world, kata Tuhan. Dan ingat poin yang kedua, remember who you are. Kita adalah anak-anak Tuhan. Dan itu mengapa kita bisa tenang. Karena kita tahu bahwa kemenangan sudah digaransi dari semula. Itu mengapa jangan hidup seperti orang yang gagal. Seperti orang yang gak punya masa depan. Jangan sekali lagi izinkan iblis bermain-main di pikiran kita. Amin semuanya. Jangan sampai kita live defeated. It's all in our mind. Saya mau tutup dengan quote yang mungkin seringkali kita dengar. It goes like this. Apa yang kita pikirkan, itulah yang kemudian kita perbuat atau kita perkatakan. Apa yang kita perbuat dan kita perkatakan secara terus-menerus akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan terus kita pupuk akan menjadi sifat. Sifat kita terus-menerus lakukan tahun demi tahun akan menjadi karakter. Dan karakterlah yang menentukan arah hidup kita. Ingat, arah hidup kita ditentukan semuanya bermula dari pikiran kita. Itu mengapa jaga pikiran kita. Dan untuk menutup khotbah hari ini, saya ingin semua boleh sembarang mau bangkit berdiri atau apapun silakan ya. Kita akan baca, kita akan deklarasikan bersama ayat ini. Filipi 4 ayat 8 ya. Kita akan baca dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, apa? Pikirkanlah semuanya itu. Pikirkanlah semuanya itu. Ingat, it's all in our mind. Jadi saya mau tutup. Bapak Ibu sekalian, jangan pernah tergoncang. Remember who you are. Sadarlah siapa diri Anda. Anda adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Anda adalah garam dan terang dunia. Kemudian remember who you are. Jangan takut karena Tuhan memegang penuh kehidupan Anda. Dan yang ketiga, remember who has won. Siapa yang telah menang dan memampukan Anda dan saya untuk menang. Namun setelah kita mengetahui semuanya itu, jangan berhenti sebagai teori. Tapi yang keempat, take action. Hadapi segala sesuatu dan ketahuilah bahwa kita berperang dari kemenangan, bukan untuk kemenangan. Karena Yesus telah memenangkan bagi kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Engkau baik Tuhan. Dan kami menutup bulan Agustus ini Tuhan, kami menyongsong bulan September yang akan datang. Aku berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu di tempat ini tidak ada satupun yang terlewat dari jamahan-Mu Tuhan. Aku berdoa Tuhan biarlah setiap dari anak-anak-Mu boleh memiliki confidence in you. Rasa percaya diri bukan kepada kuat gagah mereka, tapi karena mereka tahu Engkau Tuhan yang penuh dengan kemenangan. Dan Tuhan yang penuh kemenangan itu berjalan bersama dengan kami dan tidak pernah meninggalkan kami.
Untuk itu, aku berdoa Tuhan setiap dari kita boleh sadar bahwa Engkau mengasihi kami. Kami punya pengharapan di dalam Engkau. Dan kami senantiasa terkoneksi di dalam kehidupan doa kami dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menyongsong bulan yang baru. Biarlah Tuhan Engkau terus berjalan bersama dengan kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan, amin. FGF, angkat tangan Anda, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan damai sejahteranya dalam kehidupanmu. Tuhan menyinarkan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Bila berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai Anda sekalian. Dari hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali. Pergilah, jadikanlah semua bangsa milikku dan ketahuilah bahwa Tuhan menyertai kita semua senantiasa sampai pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. So that's all from us church. God bless you. Stay healthy. Ingat jaga pikiran kita. God bless you. Bye-bye. Thank you everyone sudah mengikuti service hari ini. Jangan lupa untuk terus follow Instagram kita @IFCF Surabaya untuk info terupdate. Bye semuanya. Bye semuanya.